Kelas klasifikasi tanaman berdasarkan tingginya. Mengetahui kelas tanaman berdasar tingginya merupakan ilmu lanskap dasar yang pertama harus diketahui, karena tinggi tanaman berkaitan langsung dengan posisinya dan fungsinya di taman. Secara umum ada 5 besar kelas, yaitu 1. Tanaman alas atau tanaman dasar atau basic. 2. Tanaman ground cover atau penutup tanah. 3. Tanaman semak. 4. Tanaman perdu. 5. Tanaman pohon. Kita akan bahas satu persatu ya, beserta contoh-contohnya. Kelas pertama, tanaman alas. Tanaman alas, dasar atau basic, digunakan sebagai dasar dari lanskap, memanfaatkan tanaman yang sangat pendek seperti rumput-rumputan. Contohnya, 1. Rumput gajah mini. Cocok untuk taman minimalis yang berukuran kecil. Tumbuh dengan cara menyamping, jadi daun tumbuh tidak tinggi dan tak membutuhkan pemangkasan rutin. Selain itu, rumput gajah mini juga tahan di segala cuaca dan memiliki harga yang terjangkau. 2. Rumput gajah mini variegata. Dikenal juga dengan nama gajah mini putih. Memiliki motif yang unik. Harganya lebih mahal, perawatannya sama seperti rumput gajah mini biasa. 3. Rumput gajah besar. Cocok untuk halaman rumah yang luas dan besar. Jenis rumput taman ini kerap digunakan di lahan lapangan bola, karena memiliki ukuran yang lebih besar. Lebih tahan terhadap pijakan kaki manusia karena ukurannya yang besar. 4. Rumput kucai mini. Kalau rumput kucai yang gede udah termasuk ground cover. Cocok untuk taman indoor. Jenis rumput ini mampu bertahan dalam suhu ruang hunian sehingga masih tetap hidup meskipun tak terkena sinar matahari langsung. 5. Rumput Manila. Karakteristiknya, daunnya runcing dengan tekstur lembut. Karena memiliki tekstur yang lembut, duduk di atas rumput Manila menjadi sangat nyaman. Jenis ini cocok untuk ditanam di taman depan rumah atau taman dalam rumah. 6. Rumput Jepang. Cocok digunakan sebagai penghias taman di depan rumah. Bentuknya runcing dan tipis, sehingga tampilan taman jadi lebih rapat dan halus. Namun karena ujungnya runcing dan tipis, jenis rumput ini juga sering disebut dengan rumput jarum, dan akan kurang nyaman saat diduduki. 7. Rumput packing. Jenis rumput ini lebih cocok ditanami pada area yang jarang dilalui pijakan manusia. Perlu perawatan rutin karena jenis rumput ini bisa tumbuh lebat dan menguning pada bagian bawah jika tidak terkena cahaya matahari. 8. Rumput Swiss. Harganya mahal, namun sepadan dengan keindahan yang diberikan. Perawatannya pun membutuhkan ketelatenan tinggi karena harus menjaga kelembapan rumput dan memberi pupuk urea untuk mencegah rumput liar tumbuh yang bisa membahayakan rumput Swiss. 9. Rumput golf. Sesuai namanya, jenis rumput ini adalah jenis yang digunakan di lapangan golf. Bentuknya bergelombang dengan tekstur yang lembut hingga menjadi salah satu jenis rumput yang paling digemari. Tumbuhnya vertikal sehingga mudah untuk dipotong. Kelas kedua, tanaman ground cover atau penutup tanah. Berbeda dengan tanaman dasar, rumput-rumputan yang bisa dipijak, tanaman kelas ground cover adalah tanaman yang tergolong pendek tapi masih lebih tinggi dari tanaman dasar. Contohnya, 1. Kucai atau mondo. Cukup populer, mudah dirawat, dapat bertahan dengan kondisi apapun. 2. Arachis pintoi atau kacang-kacangan. Tanaman yang satu ini tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Kacang-kacangan akan tumbuh baik pada kondisi tidak terkena sinar matahari langsung atau di bawah naungan cahaya matahari sekitar 70-80%. 3. Ajuga. Daunnya mengkilap bernuansa hijau tua, perunggu, dan kecoklatan, membuat tanaman ini bisa menjadi alternatif terbaik. Ajuga menyebar dengan cepat dalam berbagai kondisi, baik dalam naungan atau sinar matahari penuh. 4. Tanaman timi. Selain penutup tanah, timi bisa dijadikan alternatif untuk pengobatan penyakit batuk. 5. Seruni jalar. Tanaman penutup tanah yang satu ini biasa tumbuh liar terutama di kawasan pantai. Tanaman ini memiliki bunga kuning yang indah jika sedang mekar. 6. Ubi hias. Warna daunnya kekuningan dan dapat tumbuh hingga 15 cm. Pertumbuhannya tergolong cepat. 7. Kriminil atau Alternanthera physoidea. Daunnya berwarna hijau, putih, atau kombinasi merah dan pink, membuat taman jadi penuh warna. 8.
daun beludru. Tanaman ini tumbuh menjalar. Motif daunnya sangat cantik dengan variasi warna hijau, merah, ungu, hingga coklat. Kelas ketiga, tanaman semak, yaitu tanaman dengan range tinggi 30-50 cm. Tanaman semak adalah jenis tumbuhan yang tumbuh rendah dengan banyak cabang dan dahan yang tumbuh dari pangkal tanaman. Biasanya memiliki tampilan yang padat dan lebat dengan cabang-cabang yang saling tumpang tindih. Contohnya, 1. Bunga mawar. Simbol keindahan dan romantisme. Bunga mawar memberikan sentuhan klasik yang elegan. 2. Lavender. Memiliki bunga ungu yang indah dengan aromaterapi yang menenangkan. 3. Bunga anggrek. Tanaman ini butuh perawatan ekstra, namun sesuai dengan keindahannya yang akan memberikan nilai artistik yang tinggi pada taman. 4. Bougainville. Sering digunakan untuk menghiasi pagar atau dinding rumah. Tumbuh baik di daerah yang panas dan kering dengan sinar matahari penuh. 5. Sambang darah. Ada 2 jenis sambang darah yang umum ditanam masyarakat, yang daunnya hijau dan ada yang daunnya belang-belang putih, jenis Parigata. Namun pada keduanya, bagian bawah daunnya berwarna merah. Tumbuhan ini berkhasiat membunuh parasit, menghilangkan gatal, dan menghentikan pendarahan. 6. Soka Jawa. Tanaman khas Jawa ini perlu kelembapan dengan kadar suhu kamar. Meskipun minim perawatan, tumbuhan ini masih bisa tetap bertahan hidup. Campuran tanah yang tepat untuk menanam soka Jawa adalah daun lembaran, rumput, tanah humus, tanah gambut, dan pasir dengan masing-masing takaran sama. 7. Aglaonema, atau disebut juga Sri Rejeki. Tanaman hutan hujan tropis. Tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembapan tinggi. Kini punya bermacam-macam warna, bentuk dan ukuran daun sehingga jauh berbeda dari spesies alami. 8. Keladi. Asal tumbuhan ini adalah dari hutan Brazil. Yang paling khas dari keladi adalah bentuk daunnya yang seperti simbol hati atau jantung. Daunnya biasanya licin dan mengandung lapisan lilin. 9. Cocor bebek. Populer sebagai tanaman hias di rumah, tapi banyak juga yang tumbuh liar di kebun-kebun dan pinggir parit yang tanahnya banyak berbatu. Cocor bebek banyak digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan sakit kepala, batuk, sakit dada, borok, dan penyakit kulit lain. Menyembuhkan demam, memperlancar haid yang tidak teratur, obat luka, bahkan bisul. Kelas keempat, tanaman perdu. Tanaman dengan range tinggi 50-150 cm. Contohnya, 1. Puring. Merupakan tanaman hias dari Kepulauan Maluku, terkenal dengan bentuk yang bermacam-macam dan warna yang bermacam-macam pula. Kadangkala dalam satu pohon, warna yang timbul di daunnya bisa mencapai 4 warna bahkan lebih. Akan menghasilkan warna-warna yang cerah bila mendapat paparan sinar matahari penuh. Di daerah yang teduh biasanya warnanya cenderung akan gelap. 2. Nusa Indah. Perawatannya simpel, tanaman ini tumbuh subur di iklim tropis. Cocok ditanam sebagai peneduh. Bunganya warna-warni, ada warna putih, merah jambu, hijau pupus, dan kuning keorenan. Daunnya tipis dan lebar, dengan tulang daun yang tampak tegas. 3. Alocasia besar. Tanaman ini lebih cocok ditanam di tempat teduh, tidak terkena matahari langsung, dan harus cukup air. Kelas kelima, tanaman pohon, yaitu tanaman dengan tinggi lebih dari 1,5 meter. Tanaman pohon juga masih dibedakan berdasar tajuknya, yaitu pohon besar, sedang, dan kecil. Contoh pohon hias. 1. Ketapang kencana. Pohon yang lagi populer karena keindahan tajuknya yang tumbuh ke samping. Jangan ditanam terlalu dekat dengan bangunan, setidaknya berjarak 2 hingga 3 meter. Karena selain diameter naungan yang bisa sangat lebar, pertumbuhan akarnya juga bisa merusak struktur bangunan. 2. Spathodea Kyachret kecerutan. Lebih banyak dijumpai sebagai pohon peneduh di pinggir jalan. Jika diaplikasikan untuk taman rumah, sebaiknya taman yang luas karena ini termasuk pohon besar. Daya tariknya ada pada bunganya yang besar dan berwarna merah. Terlihat cantik secara visual. 3. Liang liu. Pohon peneduh yang bentuknya menjuntai atau seperti lemas layaknya kurang air. Berasal dari Cina Utara. Jika menanam pohon ini di taman rumah, perhatikan penyiramannya karena liang liu termasuk pohon yang membutuhkan banyak air. 4. Tabebuya kuning. Di awal penanaman, tabebuya akan terlihat tak rimbun. Baru setelah sekitar 1 tahun, daunnya akan sangat rimbun dan jadi pohon peneduh seperti yang diharapkan. Bunganya sangat lebat dan terlihat seperti sakura. 5. Kamboja putih. Awalnya identik dengan pemakaman, tapi sekarang sudah cukup lumrah dipakai sebagai pohon hias di taman rumah. Daya tarik dari pohon Kamboja adalah bunga dan bentuk percabangannya.
Untuk tujuan peneduh, jenis Kamboja putih adalah yang paling direkomendasikan karena memiliki daun cukup besar dan rimbun. 6. Kerai payung. Berkarakter tajuk bulat memayung. Cocok sebagai peneduh taman rumah karena cabang yang banyak dan daunnya lebat. Pohon ini memiliki daya reduksi tinggi akan timbal kendaraan bermotor sehingga baik dalam menyerap polusi udara. Secara umum, penempatan tanaman mengikuti pola yang khas. Polanya akan membentuk gradasi sesuai tinggi tajuk. Tanaman yang lebih tinggi berada di belakang tanaman yang lebih pendek, terutama saat sisi pandang terbatas, misalnya hanya dari satu sisi saja. Jadi berturut dari depan ke belakang. Tanaman alas, lalu ground cover, selanjutnya semak, lalu perdu, lalu pohon. Tujuannya tentu saja supaya semua elemen bisa terlihat dengan jelas. Sekian pembahasan kita kali ini tentang klasifikasi tanaman berdasar tingginya. Semoga membantu teman-teman dalam mencari inspirasi desain taman.